Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Membuat konun, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul Ulama. Ini adalah muqaddimah dari Qonun Asasi yang dilampirkan oleh NU di anggaran dasar. Adakah kisah seperti yang disampaikan oleh Habib di dalam ceramahnya tadi? Saya tidak menemukan, termasuk dalam buku yang disebut buku Babon ini. Ini kalau saya coba memperlihatkan data ya. Kalau secara gampangannya ya jelas ngaco. 50 saja yang mempercayai dari apa yang disampaikan oleh si Habib tadi, kemudian nancap di dalam hatinya, lalu besok menceritakan kepada anak cucunya, habis kita. Lalu akan kita diamkan hal-hal seperti itu, Pak Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya dalam suasana yang seperti ini, saya tidak ingin membuat konten, ingin break atau istirahat beberapa hari lah gitu ya, untuk menikmati suasana Idul Fitri. Tetapi nyatanya saya tidak tahan hati ketika mendapatkan kiriman video ceramah dari seorang Habib. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi gelarnya Al-Haddad. Ini berkenaan dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Jikalau pada edisi yang lalu saya mengulas tentang kemungkinan atau indikasi adanya strategi penguasaan umat yang berkelanjutan dari masa ke Belanda hingga hari ini dengan melakukan pembesaran-pembesaran nama leluhurnya, atau bahkan ada yang merubah identitas tokoh-tokoh besar kita menjadi marga dari marganya, yakni marga bagian dari Ba'alawi. Untuk kali ini, sebagaimana juga beberapa edisi yang lalu, sudah mulai dimasukkan nama-nama habaib di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, di dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kalau saja benar, kami terima, tetapi kami kan memiliki data dari buku-buku yang dibuat oleh para pendahulu kami, dari catatan-catatan yang ada. Kalau itu menyimpang kan mestinya harus diluruskan. Yang ini juga berkali-kali saya sampaikan kepada kawan-kawan yang memiliki kepedulian atas sejarah NU secara khusus. Ayolah kita sampaikan terus terang siapapun, ya termasuk yang pernah saya kritisi pertama secara tertulis ya Aba Lutfi bin Yahya pada tahun 2017. Nah, untuk edisi kali ini saudara-saudaraku, mari kita simak bersama bagaimana menurut Anda isi ceramah ini. Biar objektif kita simak bersama. Ziarah ke sana. Diharapkan warga NU nanti mampir ke makom selain Sapuro, makom Tegal, makom Agut bil Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Itu punya putra di Jombang namanya Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir bersama Mbah Hasim Asy'ari. Itu menyarankan agar membuat konun di Bangil. Konun itu asas-asas Nahdlatul Ulama. Berangkatlah mereka ke Bangil menemui Qutbil Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Nah, ini bukan dominasi marga ya, mentang-mentang saya Al-Haddad gitu. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan dan guru daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso yang kumulatnya di Ampel, dan juga banyak melahirkan wali min auliyaillah dari kaum Ajam. Namanya kuburannya di Sangeng, di Bangil. Setelah membuat konun, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul
ulama, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadis. Bagaimana saudara-saudaraku? Anda sudah bisa menilainya tentu ya. Konon asasi, konon yang dimaksud itu adalah konon asasi ya, atau preambul kalau di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1945 itu semacam preambul. Konon asasi itu adalah ceramah Raisul Akbar Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari saat muktamar NU yang pertama yang dilaksanakan di Surabaya. Muktamar pertama itu dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 16 Rabiul Awal 1345 atau 21 hingga 23 September 1926. Ya, itu muktamar pertama. Kalau mengambil Masehinya 21 hingga 23 September 1926. Masih di tahun yang sama. Sementara awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama melalui Komite Hijaz itu ditetapkan pada 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926. Jadi dari Januari menuju September butuh beberapa bulan untuk melaksanakan muktamar yang pertama. Sekilas saya perlihatkan kepada Anda, ini adalah muqaddimah dari konon asasi ya, yang ada di dalam ini dilampirkan oleh NU di anggaran dasar. Adakah kisah seperti yang disampaikan oleh Habib di dalam ceramahnya tadi? Saya tidak menemukan. Termasuk dalam buku yang disebut buku Babon, ini buku saya sudah mulai rusak ya, yang ditulis oleh Ki Haji Khairul Anam, tidak menemukan adanya data seperti yang dikatakan tadi. Ini kalau saya coba memperlihatkan data ya. Kalau secara gampangannya ya jelas ngaco. Bagaimana NU didirikan 1912? Dari mana datanya? Sebelumnya dibuat konon asasi bersama Habib ini, lalu NU berdiri, dideklarasikan 1912, dari mana? Ini kan luar biasa perusakannya, dan itu disampaikan dalam sebuah ceramah dan tidak ada yang protes. Hatta Kiai NU sekalipun, ini mohon maaf, ini yang kemudian membuat saya dalam suasana yang seperti ini harus berbicara kepada Anda dengan harapan, bukan ngajarin ya, dengan harapan ayo bareng-bareng kita benahi. Terutama secara khusus ya sahabat-sahabat muda di Nahdlatul Ulama. Jangan biarkan sejarah NU berantakan seperti ini. Kita ya tentu mulai, kalau saya jujur ya sekolahnya di Ma'arif, otomatis dari MI sudah dikenalkan dengan pendidikan di KNU-an, dan kebetulan ketika saya di pesantren juga ditugaskan di lembaga pendidikan Ma'arif. Nah, dari sini sahabat-sahabatku sekalian ya, ini kan sangat memprihatinkan. Kok bisa seseorang berceramah tidak jelas datanya dari mana dan disampaikan di ruang publik di hadapan para hadirin dan hadirat yang menyimak acara tersebut, kemudian juga beredar di media sosial? Apa tidak mempertimbangkan hal ini? Kok bisa sampai seperti itu? Ini bagaimana menurut Anda? Ini kan kebacut gitu loh. Dan kalau kita membiarkan, ya kita juga kebacut. Kalau istilahnya Bang Haji, terlalu. Sungguh terlalu. Kemudian juga katanya ada dari Habib yang disebut tadi itu adalah guru dari Mbah Khalil Bangkalan. Apa benar? Saya tidak tahu pasti. Hanya saja dari 2 buku yang menulis tentang biografi Syekhna Khalil Bangkalan tidak ditemukan nama tadi yang disebut sebagai guru Mbah Khalil Bangkalan. Tetapi bagi Anda yang barangkali mengetahui ada data yang pasti, ya mohon disampaikan kepada kami. Tetapi di 2 buku ini saya tidak menemukan nama guru dari Mbah Khalil Bangkalan seperti yang disebut tadi. Kalau ternyata memang tidak ada, ini kan bagian dari seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa ini tidak menutup kemungkinan bagian dari mencari pengaruh atau penguasaan, atau ingin mencapai, kalau bahasa anak kuliahnya itu, untuk mendapatkan otoritas diri, otoritas keagamaan, authority. Kenapa?
Karena dia adalah seorang yang disebut ulama, seorang yang disebut habib, terah dari ujungnya di antara leluhurnya ada yang menjadi bagian dari berdirinya NU dalam membuat konon asasi. Kemudian juga leluhurnya ini adalah guru dari Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Siapa Mbah Khalil? Penentu berdirinya NU. Siapa Mbah Hasyim? Raisul Akbar, pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai yang lain. Jadi dua tokoh besar ini yang kemungkinan dicaplok untuk disandingkan dengan nama leluhurnya. Kok bisa seperti itu? Dan yang lebih mengherankan, kok bisa kita mendiamkan hal-hal seperti itu? Termasuk juga dari para yai-yai yang ada di pengurusan Nahdlatul Ulama. Yang muda-muda lah, kalau yang sepuh-sepuh saya memahami. Bahkan yang muda-muda ini ada yang nyinyir sama saya secara pribadi. Dianggap saya ini ya macam-macam lah. Padahal inilah yang saya bisa lakukan untuk Nahdlatul Ulama. Kalau ini dibiarkan, berapa orang yang terpengaruh? Anggaplah dalam forum ceramah itu ada 200 orang. Gak usah semua, 50 saja yang mempercayai dari apa yang disampaikan oleh si Habib tadi. Kemudian nancap di dalam hatinya, lalu besok menceritakan kepada anak cucunya bagaimana. Atau si Habib ini kemudian berceramah di tempat yang lain, mendapatkan juga 50%. Atau nggak usah 50% lah, 20% dari audien, dari jemaah yang hadir mempercayai dari apa yang diceramahkan. Bagaimana ujungnya? Habis kita. Lalu akan kita diamkan hal-hal seperti itu, Pak Gus? Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mohon masukan dari Anda yang konstruktif, bagaimana cara membendung atau setidaknya karena sudah masuk, bagaimana bisa meluruskan hal seperti ini. Mohon doanya selalu dari Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.